Nah, realita pahitnya adalah personal brand, teman-teman semua, nggak selalu otomatis bikin bisnis jadi sukses. Jadi yang harus Anda notice adalah personal brand artis. Jangan kegeeran juga, jangan merasa hebat. Aku followers banyak nih juga bakal berhasil. Aku punya followers 1 juta nih, 5 juta, 10 juta. Belum tentu Anda sukses. Tapi banyak kreator lokal gagal karena pas launching produk mereka cuma fokus ke hype-nya doang. Rame-ramenya doang, ngantri-ngantri di kontenin. Wah, Masya Allah rame ngantri. Tapi produknya ambiar. Kenapa banyak creator hebat gagal jadi pebisnis? Seorang creator hebat, influencer katakanlah gitu ya, yang pada saat mereka jadi seorang pebisnis, tapi malah wow bisnisnya. Bisnisnya tutup, bangkrut, dan ninggalin kerugian yang sangat besar. Pernah mungkin Anda ngelihat dalam kondisi konten yang itu viral banget, yang dibikin sama si konten kreatornya, tapi pada saat bikin bisnis sendiri, malah sepi. Yang ramai cuma di awal doang, tapi selebihnya hilang ya si pendatang itu dan hilang dan tutup ujung-ujungnya tuh. Nah, realita pahitnya adalah personal brand, teman-teman semua, nggak selalu otomatis bikin bisnis jadi sukses. Jadi yang harus Anda notice adalah personal brand si kreator tadi, jangan mentang-mentang dia kuat personal brandnya, hebat, terkenal, itu bakal membuat bisnis itu bisa menjadi bertumbuh dan sustain. Belum tentu. Banyak kreator hebat gagal karena mereka nggak paham transisi dari personal brand ke product brand. Mereka nggak tahu bagaimana mentransisikan personal brandnya menjadi corporate brand. Studi dari Harvard Business Review di tahun 2023, 68% kreator yang meluncurkan produk sendiri gagal mempertahankan penjualannya setelah 6 bulan pertama. Bayangin, berarti viralnya berapa bulan doang? Cuma 6 bulan doang, lalu hilang. Jangan heran banyak Anda lihat produk-produk artis yang awalnya ngantri, lalu berikutnya tutup secara perlahan. Jangan heran, mungkin Anda pernah melihat fenomena kue artis yang semua pada bikin dalam hitungan bulan, beberapa bulan setelahnya tutup juga. Riset dari Shopify, Creator Economy Report tahun 2024, hanya 1 dari 10 creator brand yang bisa mencapai omset stabil di atas $100.000 per tahun, alias 1,6 miliar rupiah per tahun. 1/10, teman-teman. Jadi bayangkan kalau Anda sekarang seorang influencer ataupun artis, jangan kegeeran juga, jangan merasa hebat. Aku followers banyak nih juga bakal berhasil. Aku punya followers 1 juta nih, 5 juta, 10 juta. Belum tentu Anda sukses. Anda jangan kegeeran punya followers banyak. Ngurusin audiens dengan ngurusin tim itu beda. Ngurusin algoritma, konten, dan ngurusin manajemen operasional tuh itu beda. Anda sebagai influencer, DNA-nya nge-influence. Ya, sebagai konten kreator bikin konten, tapi bukan ngurusin bisnis. Dan disinilah yang harus kita ambil pelajaran. Masalah utamanya apa sih nih Kang? Branding yang nggak berpindah. Banyak kreator fokus di personal branding doang. Mereka merasa bahwa mereka adalah produknya. Tapi pada saat bikin brand baru terutama, produknya ya, audiens bingung. Karena produknya dan orangnya nggak lagi satu paket. Orang berekspektasi ketika beli produk dia, ya dia yang dibeli. Tapi ternyata kan tidak demikian, kreatornya. Gitu ya. Menurut Seth Godin, adalah seorang kiblat marketing juga di dunia. Gitu ya. Brand itu bukan soal logo, tapi tentang janji. Kalau janji antara produk dan juga personalnya, kalau nggak sama, maka audiens jadi bingung dan pergi. Jadi harus inline. Apa yang dinarasikan itu harus sesuai. Ketika saya bernarasi bebas hutang, pastikan ketika ngomong sudah lunas hutang. Ketika bernarasi omset miliaran, ya ketika bernarasi harus juga omset miliaran. Jangan cuma sekedar ngomong doang. Transisi yang gagal karena kreator ini akhirnya gak punya framework nih brand. Cuma ngandelin popularitas si ownernya doang, si personal brandnya doang. Apa yang terjadi? Orang beli hanya ketika si influencernya promosi. Orang beli hanya ketika si kreatornya jualan. Pada saat mereka nggak jualan, ya udah nggak beli. Kan loyalnya sama orangnya bukan sama brandnya. Transisi ini yang jadi masalah. Nah, terus muncullah dilema seorang kreator, tetap personal brand atau product brand. Ada 2 pilihan besar. Tetap personal branding, monetisasi lewat iklan, afiliasi dan kolaborasi, atau bangun product branding. Fokus ke skala, ke sistem, ke sustainability, ke manajemen, dan lain-lain. Ya tentu kalau Anda pengen nempelin diri Anda sebagai personal, ya harus terus ada. Tidak ada istilah Anda tidak promosi setiap hari, harus terus ada. Kalau Anda ngomongin tentang manajemen, ya harus bisa bagus tuh transisinya. Mungkin Anda awal-awalannya aja, selebihnya nanti biar diurus sama manajemen Anda. Menurut Forbes ya, di tahun 2025, perbedaan paling gede adalah influencer dapat cash flow cepat, tapi gak scalable, gak sustainable. Sementara pebisnis dapat scalable dan sustainable, walaupun tumbuhnya gak cepat. Possible, yes. Tapi scalable, sustainable, no. Itu kalau personal brand. Berlaku bisnis, dia sustainable, yes. Scalable, yes, kalau diurus dengan benar. Tapi apakah cepat? No.
Makanya di sinilah kolaborasinya personal brand dan juga corporate brand ataupun product brand. Contoh sukses, Mr. Beast berhasil transisi karena brandnya selaras dengan value pribadinya, fun, massive, and purpose driven. Apa yang Anda tuangkan dalam produk sesuai dengan purpose ataupun visi Andanya. Logan Paul ataupun Prime gitu ya, sukses karena dia build community dulu, baru jual produknya. Tapi banyak kreator lokal gagal karena pas launching produk mereka cuma fokus ke hype-nya doang. Rame-ramenya doang, ngantri-ngantri dikontenin, wah Masya Allah rame ngantri, tapi produknya ambiar. Manajemennya kacau, operasionalnya kelimpungan, banyak komplain. Maka kuncinya adalah pada transisi yang sukses. Yang berhasil membangun transisi biasanya adalah yang ngerti tentang pergeseran identitas brand itu sendiri dari personal story ke collective story yang berhubungan dengan komunitas, value dan juga experience. Menurut Gary Vee, kalau mau bisnis kamu lebih hidup lama dari kamu, maka brandmu harus lebih bisa jalan tanpa kamu. Atau bahasa saya yang sering saya sampaikan dalam setiap kali seminar adalah jangan sampai bisnis Anda adalah Anda. Ketika Anda sakit, bisnis ikutan sakit. Ketika Anda wafat, bisnis ikutan wafat. Kurang lebih begitulah. Harus semangat, harus bangun sistem, bangun tim. Nah, maka apa yang dilakukan para UMKM buat kalian? Bangun produk dari value personal, bukan dari ikut-ikutan tren doang. Ini lagi rame ini, bikin itu, bikin kue, bikin kopi. Bikin value-nya apa? Kedua, pindahin spotlight yang awalnya ke kita, sekarang ke konsumen. Yang awalnya fokus ke personal, sekarang ke brand. Dan yang ketiga adalah delegasikan semua operasional manajemen ke tim yang memang punya visi yang besar. Tentu kita jaga dari segi konten dan kreatifnya. Kalau kita concernnya ada dalam dunia kreatifnya. Contoh lokal di Indonesia ada event yang dia punya samba bakar dengan gerombolan partnernya gitu ya. Sukses karena produk dan personelnya sama-sama berapi-api. Cara dia bikin konten yang seperti itu ya produknya juga seperti itu. Tinggal PR berikutnya adalah menjaga manajemennya, operasional di restorannya itu gitu ya. Tapi ada juga yang contohnya yang produknya mati. Rasa produknya nggak sustain, narasi brand nggak ada tim profesional yang backup. Apa yang terjadi? Ya wafat, sadaqallahul azim gitu ya. Nah, jangan kejar follower teman-teman, tapi bangun kredibilitas dan sistem. Tadi harus engage dengan mereka dengan cara mendeliver value-nya. Produk bagus itu bukan yang viral cepat, tapi yang relevan dengan zaman dan tetap konsisten. Gitu. Itu poin pentingnya. Nah, ini adalah pelajaran penting supaya apa? Anda sebagai seorang creator ataupun seorang influencer atau mungkin artis bisa sustain gitu ya, bisa tetap cuan profit walaupun Andanya sudah gak aktif di bisnisnya, kurang lebih begitu. Karena saya pribadi berasal dari seorang pebisnis yang artis kalau saya gitu ya. Banyak yang artis yang bisnis kan begitu, saya sebaliknya. Saya mau bisnis dulu, pebisnis, baru saya ngartis. Nah, kita banyak ketemu yang seperti itu tuh. Maka tugasnya adalah tugas Anda bagi influencer harus paham ilmu bisnis juga. Disitulah Anda berkolaborasi. Paham teman-teman ya? Kalau misalnya ini bermanfaat, silakan Anda save dan share ke partner Anda mungkin bila perlu. Dan kalau ada request khusus, silakan komen di kolom komen. Semoga ini membantu Anda dalam meningkatkan skill dan pemahaman Anda tentang bisnis. Dan saya doakan terbaik, semoga bisnis Anda miliaran, sustain, scale, dan juga profit. Sampai jumpa di video berikutnya.